Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya ini ya. Oke, untuk di video kali ini saya akan kasih saran kepada kalian yang yang sering galbay nih ya, yang sering galbay di di pinjaman online legal atau pinjaman online resmi, dan kalian yang sering galbay. Dan di sini khususnya buat yang orang awam yang belum paham sama aplikasi pinjaman online legal. Pinjaman online legal itu resmi guys, resmi. Yang resmi itu ya di sini seperti seperti ini ya, Kredit Pintar ini resmi guys aplikasinya. Dan kalian yang sering galbay ini simak baik-baik ya. Untuk yang sering galbay di pinjaman online Kredit Pintar, bagaimana semisalnya jika tidak membayar ya, satu penagihannya bisa ini ya, melalui telepon kepada keluarga atau saudara, teman, pihak lain terkait yang nomor teleponnya tercantum ya sebagai nomor darurat gitu ya, nomor darurat itu ya. Misalnya kalian itu daftar di aplikasi Kredit Pintar dan ada nomor darurat gitu ya, seperti verifikasi nomor darurat gitu. Nah di situ guys, itu biasanya yang akan penagihannya melalui telepon kepada temannya atau pihak yang terkait ya gitu ya. Nah di sini jika kalian tidak membayar ya, apakah debt kolektor Kredit Pintar datang ke rumah ya. Nah di sini saya akan jelaskan ya bagi orang yang belum mengerti tentang aplikasi pinjaman online ya, termasuk Kredit Pintar ini ya. Kredit Pintar salah satu aplikasi pinjaman online ya guys, yang akan mendatangi rumah apabila kalian menunggak pembayaran tagihannya ya. Nah seperti itu guys. Jadi jika kalian itu telat bayar atau sekalian kalian tidak bayar, itu ya aplikasi pinjaman online resmi ini untuk debt kolektornya itu akan datang ya ke rumah kalian usai setelah menghubungi Anda gitu ya. Biasanya itu datang ke rumah kalian ya. Untuk cara ininya untuk cara supaya lulus galbay ya tidak bisa, karena aplikasi ini aplikasi pinjaman online yang resmi gitu guys. Jadi kalian itu ya otomatis harus membayar ya namanya juga orang mau minjam ya harus dikembalikan gitu. Nah di sini untuk yang suka galbay yang sering ya, nah di sini juga kalian bisa searching di Google ya, biar kalian paham tentang pinjaman online yang resmi gitu ya. Untuk risikonya itu bagaimana nanti kalau gagal bayar gitu ya. Kalian bisa searching aja buat orang awam ya, dan di sini di Google juga ada penjelasannya ya. Apakah setelah 90 hari pinjol tidak boleh menagih? Tenggat waktu pinjol menagih debitur dalam POJK 10 tahun 2022 sebagai dasar hukum pinjaman online tidak mengatur secara eksplisit terkait tenggat waktu tagih penyelenggara pinjol atau ketentuan bahwa pinjol hanya boleh menagih dalam waktu 90 hari dan selebihnya hangus ya. Nah, di sini juga dijelaskan ya
apakah setelah 90 hari pinjol tidak boleh menagih. Nah di sini ada penjelasannya ya. Nah di sini juga pinjol apa saja yang ada DC lapangannya ya. Nah, kalian bisa juga di sini cek. Nah, di sini juga ada ya daftarnya, ada Kredivo, Shopee Pinjam, dan Isi Cash ya. Biar kalian mengerti ya, biar kalian tahu ya resikonya apa gitu ya. Buat orang awam ini ya, kalau meminjam itu ya harus dikembalikan ya, terkecuali aplikasi pinjaman online ilegal ya. Aplikasi pinjaman online ilegal itu ya kalian itu tidak usah membayarnya ya. Kita buka di Kominfo-nya, kita buka di Kominfo biar kalian tahu ya buat orang awam ini. Nah di sini kalian ketik saja di pencarian Google Kominfo pinjaman online ilegal. Nah di sini Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Jakarta belakangan ini ramai. Nah di sini saya akan bacakan ya. Jakarta belakangan ini ramai di media sosial soal aksi tidak manusiawi dari debt collector. Penagihan fintech lending, mereka menagih dengan meneror hingga mengakses data pribadi peminjam. Samuel Abrijani, penerapan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal mau melaporkan ini ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia Senin tanggal 26 bulan 11 tahun 2018. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal, namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya tak perlu bayar, mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Samuel menambahkan saat ini sudah 341 fintech ilegal yang websitenya dimatikan Kemenkominfo. Sebelumnya Asosiasi Fintech Indonesia Aftek telah menyatakan aksi debt collector yang menagih pinjaman yang tak manusiawi bukan anggota mereka. Artinya fintech tersebut tidak terdaftar di OJK. Semua anggota Aftek syaratnya harus terdaftar di OJK. Nah di sini juga di Kominfo juga sudah dijelaskan ya, kalian wajib searching ya mengenai yang namanya aplikasi pinjaman online ya. Nah jadi kalian itu harus tahu dan harus mengerti perbedaannya ilegal dan legal itu di mana ya. Oke guys, sampai di sini saja saran dari saya. Jangan lupa dukung terus channel ini dan juga subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.